bersama dengan Opung Parpelak di acara Pro Kontra, di mana narasi memiliki sudut pandang berbeda tergantung di mana Anda berada dan Anda tidak perlu merasa berdosa. Luar biasa. Mau bahas apa kita, Pung? Kita mau bahas dulu, katanya wakil presiden kita lagi ditinggalkan beramai-ramai oleh partai politik pendukung. Masa iya? Ada PKB, ada Partai Amanat Nasional, yang terakhir ada Golkar. Dari mana tahu? Kemarin ya PKB sudah memberikan pernyataan bahwasanya mereka akan mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Ingat, Prabowo aja nggak ikut Gibran. Mantap ya, mantap. Tapi dia nggak nyodorkan wakilnya siapa. Yang lebih gentleman lagi, Partai Amanat Nasional. Katanya mereka akan mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Dan kalau bisa, wakil presidennya dari mereka. Yang ngomong siapa? Wakil ketua umum. Yang terakhir ada Partai Golkar. Partai Golkar juga menyatakan bahwasanya mereka mendukung Bapak Prabowo 2 periode, tapi nggak ikut Gibran. Karena apa? Nama Gibran nggak disebutkan. Luar biasa. Udah hebat kalian ya. Aduh ya. Dan ternyata biar tahu kalian, ternyata ada sedikit suara juga dari kalangan Gerindra mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah kita persiapkan untuk 2 periode, tapi minta maaf dulu. Kalau untuk wakil presiden nanti kita bicarakan. Apakah Mas Gibran kecewa? Tidak. Apakah Mas Gibran berhenti bekerja? Tidak. Apakah Mas Gibran dendam kepada mereka? Tidak. Tapi satu hal, lihat aja nanti. Lihat aja nanti gimana. Jadi begini, maaf. Aku nggak tahu apakah partai-partai ini memang terlalu maju, ya kan? Atau terlalu terlalu canggih gitu loh. 2024, 2025, 2026. Masih 2 tahun. Bayangkan kalian masih 2 tahun. Bapak Prabowo masih fokus kerja, Bapak Gibran masih fokus kerja. Nah, Partai Amanat Nasional fokus untuk Cawapres 2029. Hey, kerja dulu. Pak Julhas kerja dulu. Kerja yang betul, jangan cuma manggul karung beras saja. Yang betul dong. Kan begitu, ya kan? Bapak Julhas ini ada-ada aja. Ngapain sih ditiru-tiru Kang Imin? Kalau Cak Imin kan memang udah dari kemarin kepengen dari Cawapres. Tapi sekalipun Cak Imin yang seumur hidupnya bercita-cita jadi wakil presiden, secara eksplisit tidak mengatakan bahwasanya wakil presidennya harus dari mereka. Enggak. Gimana sih, Pan? Tapi itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja itu dibicarakan. Tapi sah-sah saja itu dibicarakan di kalangan internal. Jangan diumumkan. Malu. Sama kayak malunya Ahy kemarin begitu mau dicalonkan jadi wakil presidennya Anies, ya kan? Nggak jadi. Lompat pagar dia. Malu. Jangan dulu berharap apa-apa. Gitu loh. Tapi begini ya. Fenomena ini memang wajar terjadi. Karena apa? Kalau kita perhatikan kemarin, kalau misalnya satu periode itu 5 tahun. Biasanya yang ribut-ribut untuk pemilu itu, ya, persiapan pemilu, persiapan pilpres, itu kan 1 tahun menjelang, kan begitu, 1 tahun menjelang pilpres. Nah, kalau Indonesia sekarang makin canggih, 4 tahun sebelum. Bayangkan 4 tahun sebelum udah dibahas.
Karena begini, mungkin partai-partai ini melihat bahwasanya kalau dibiarkan begitu saja, ya, ini Mas Gibran ini akan merajai, ya. Mas Gibran ini akan merajai dunia perpolitikan. Bayangkan kalian, umur beliau sekarang ini masih sekitaran 39 atau 40, ya. 39 lah katakan. Ya, bisa dikatakan ya beliau sangat muda dan juga bisa dikatakan kalau generasi sekarang ini di dalam berpikir, di dalam berpolitik, di dalam berbisnis, di dalam hal apapun, itu mereka bisa dengan cepat, ya, bisa menjadi seorang pribadi yang matang. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin, ya, kalau zaman dulu biasanya anak umur 17 tahun pikirannya masih kayak remaja. Setelah itu umur 21 tahun pikirannya kuliah, ya kan? Setelah itu di atas 21 tahun ke 26 tahun pikirannya itu bekerja. Kan begitu. Jadi sudah terpola zaman dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, dan juga roda zaman ini berputar dengan cepat, itu sehingga itu memaksa banyak anak-anak muda, baik itu yang bergerak di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang teknologi, ya, itu mereka bisa matang dengan cepat. Itu beda polanya. Nah, inilah yang ditakutkan oleh lawan-lawan politiknya Mas Gibran. Ingat, lawan politik belum tentu di luar, di dalam pun ada. Di dalam koalisi. Karena apa? Mas Gibran perlu tahu, dan aku juga pastikan, ya, Mas Gibran sudah tahu bahwasanya ini orang-orang di sekelilingnya ini berpotensi jadi lawan nanti nih. Apakah Mas Gibran sudah mempersiapkan hati untuk hal demikian? Pasti sudah. Ingat, Mas Gibran itu adalah anak dari seorang mentor dari beliau, dan juga mentor dari Bapak Prabowo. Siapa itu? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ini bukan cuma mentor bagi Mas Gibran, tapi juga mentor bagi Mas Prabowo. Bapak Prabowo itu tercetus langsung dari mulut Bapak Prabowo bahwasanya Bapak Jokowi ini adalah guru politik. Beliau ini adalah guru politik saya. Kalau berbicara pertahanan, keamanan, dan militer, saya. Tapi kalau berbicara politik, saya masih berguru kepada Bapak Jokowi Widodo. Nah, ini yang sedang dibaca oleh lawan-lawan politik Gibran, dan juga bisa dipastikan lawan politik Gibran adalah lawan politik yang sama dengan Bapak Jokowi. Kan begitu? Coba perhatikan kalian. PKB pernah jadi lawan politik Bapak Joko Widodo. PAN pernah jadi lawan politik Bapak Joko Widodo. Nasdem pernah jadi lawan politik Bapak Joko Widodo. Golkar begitu juga. Ini semuanya biar tahu kalian partai-partai yang pernah menjadi lawan politik Bapak Prabowo, Bapak Joko Widodo, termasuk Gerindra. Termasuk Gerindra. Kalau berbicara tentang wakil presiden saat ini harus setia kepada presiden, ya, yang notabene adalah ketua umum dari Partai Gerindra, oke, itu tidak masalah, memang seharusnya seperti itu. Tapi kalau berbicara persiapan untuk politik 2029, 2034, 2039, 2044, itu harus dipikirkan dari sekarang. Dan dari semua tokoh politik, mau Bapak Prabowo, mau Megawati, mau Zulkifli Hasan, mau Imin, mau itu juga AHY, mau itu Puan Maharani, mau Megawati, ya, dibandingkan dengan Gibran, Gibran punya umur panjang di dunia perpolitikan Indonesia. Dia yang umurnya paling panjang karena dia paling muda. Dia itu, biar tahu kalian, jujur aja, sangat diuntungkan dari segi usia, ya kan? Kita nggak usah komentari masalah keputusan MK 10. Itu udah lewat. Itu udah lewat, ya kan? Terus juga nanti tahun 2029 itu gak jadi masalah lagi. Nah, ini yang menjadi masalah bagi mereka. Karena apa? 2029 masalah umur gak jadi masalah lagi buat Mas Gibran. Iya kan? Nah, jadi begini. Nah, kalau misalnya Bapak Prabowo, ya,
kita hampir bisa dipastikan 2029 beliau yang punya kans terbesar menjadi presiden. Betul, karena kayaknya culture-nya seperti itu. Indonesia ini kayaknya tidak bisa dipegang sekaligus satu orang hanya satu periode. Harus 2 periode. Karena apa? Supaya programnya berjalan, walaupun ada yang mangkrak. Itu lain hal lah dulu, itu oknum itu. Dan itu eksiden. Katakan tidak pada korupsi. Yang main iklan ikut korupsi. Ya, jadi contoh, kita kembali lagi Bapak SBY. SBY ya 2 periode, ya kan? Bapak Joko Widodo 2 periode. Kayaknya culture 2 periode ini pasti akan berjalan di zaman Bapak Prabowo 2029 nanti. Kecuali Bapak Prabowo punya kandidat lain dan dia ingin menyudahi dan dia punya kandidat lain dari Partai Gerindra, itu lain hal. Tapi biasanya kalau misalnya seorang presiden berhasil di periode pertama, ya maka di periode kedua dia akan mendapatkan peluang lebih besar, kan begitu. Nah, sekarang yang uniknya, ini uniknya ya. Ketika Bapak Joko Widodo berpasangan SBY pertama dengan Yusuf Kala, yang kedua Budiono. Bapak Joko Widodo pertama dengan Yusuf Kala, yang kedua dengan Maruf Amin, ya kan? Dari pengalaman 4 pemilihan, 4 pilpres ini, ya, sosok wakil presiden tidak terlalu menentukan. Kekuatan sosok calon presiden lah yang sangat menentukan. Tapi beda di tahun 2024. Kenapa? Sosok calon wakil presiden sangat menentukan. Contohnya Bapak Prabowo. Tidak bisa lepas. Ya, ini tidak bisa lepas dari peran dari Mas Gibran. Kenapa? Waktu elektabilitas, ya. Waktu elektabilitasnya diuji, itu Ganjar itu selalu di atas. Ganjar, Prabowo, setelah itu Anies dan lain sebagainya. Kan begitu. Ganjar, Prabowo, dan Anies dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, waktu itu pertarungannya adalah siapa wakil presiden yang paling tepat untuk menggenjot, ya kan, elektabilitas masing-masing presiden, kan begitu. Ada Mahfud, ada Gibran, ada Anies, ada AHY, ada Puan dan segala macamnya, ya. Jadi ternyata ini Ganjar, ini Prabowo, begitu dipasangkan dengan Gibran, melonjak elektabilitasnya. Itu nyata, itu real. Apakah ini juga bisa terjadi di 2029? Pasti. Makanya aku katakan, kalau aku jadi Mas Gibran, aku nggak perlu takut. Mau ditinggalkan semua partai pun juga nggak takut. Tapi kalau ujung-ujungnya Bapak Prabowo menunjukkan telunjuknya, mengarahkan telunjuknya kepada Gibran, jangan anggap ketika partai-partai ini mulai mau meninggalkan Gibran makin kecil. Tidak. Enggak. Justru apa? Masyarakat menilai, ya kan? Ada apa ini? Kenapa PAN takut dengan Gibran? Kenapa PKB takut dengan Gibran? Kenapa Golkar takut dengan Gibran? Karena apa? Karena mereka tahu Gibran punya potensi untuk melanjutkan jadi wakil presiden. Sementara kalau mereka tidak pendam Gibran, mereka tidak serang Gibran, mereka tidak kop Gibran, maka mereka akan kehilangan bintang. Loh, coba Zulkifli Hasan selama ini nggak pernah ada kelihatan bahwasanya dia kepengin jadi wakil presiden. Nggak pernah. Tiba-tiba dia kepengin jadi wakil presiden. Opung Parbelak yang menyatakan itu kan wakil ketua umum. Lah memang wakil ketua umum. Tapi apakah tidak memungkinkan kode-kode kerasnya dari Zulkifli Hasan? Sebagai orang yang sudah tua, sudah matang di dalam dunia perpolitikan, seorang Zulkifli Hasan nggak punya ambisi. Oh, nggak mungkin. Pasti punya ambisi. Kapan lagi? Kan begitu. Salah? Nggak salah. Makanya sekarang mereka mulai berusaha untuk menghilangkan pamornya Gibran. Itu menurutku, ya kan? Tapi
masyarakat sudah bisa menilai bahwasanya ya setiap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat maksudnya kepada idola mereka, kepada panutan mereka, kepada calon terbaik mereka, ya ketika ada mulai partai menzolimi, partai menyerang, partai meninggalkan, itu biasanya simpati masyarakat akan bertambah banyak. Bertambah banyak. Begitu juga Mas Gibran ini. Yang penting sekarang fokusnya kerja aja dulu. Justru di sini mereka harusnya jaga kepercayaan Bapak Prabowo. Kenapa aku katakan mereka harusnya jaga kepercayaan Bapak Prabowo? Ya, Bapak Prabowo kan melihat, ini apalah kerja orang ini? Orang lagi kerja, ribut pilpres. Masih kerja. Geleng-geleng kepala. Ya kan begitu? Ya, jadi mereka itu kita kurang tahu apakah mereka sedang berusaha untuk cari muka, nggak tahu juga. Kan begitu? Kita akan dukung Prabowo 2 periode cari muka. Karena begitu juga. Kita dukung Bapak Jokowi Bapak Prabowo 2 periode cari muka. Kita ada dukung Bapak Prabowo cari muka. Sekarang begini, aku bilang sama kalian, ini kan presidensial threshold kan bisa dikatakan 0 ya, 0. Kenapa gak kalian mencalonkan diri aja langsung jadi presiden? Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, Bahlil Lahadalia, kenapa nggak mencalonkan diri jadi presiden? Kenapa harus jadi wakil? Kalau emang bisa jadi capres, ngapain jadi cawapres? Nggak pede dia. Masa kalah kalian sama partai yang sebelah sono? Yang mana pun itu partainya yang Anies, yang kemarin logonya kentongan diganti jadi harimau. Pertama-tama kentongan. Sekarang ku tengok mana logo kentongan ini. Udah ganti jadi harimau. Weh. Lebih gentleman Anies dong. Walaupun logonya kentongan waktu itu, pede untuk mencalonkan diri jadi presiden. Kentongan. Seberapanya kentongan lah pohon beringin. Seberapanya kentongan lah matahari. Partai Amanat Nasional. Seberapa? Sudahlah. Seberapanya kentongan lah PKB. Aduh. Mereka aja bertarung mau menjadi calon presiden. Itu dia ya. Seberbahaya itukah wakil presiden kita? Seberbahaya itu kau Gibran karena tahu mereka. Sekarang begini, ya Gibran itu kenapa ditakutkan akan menguasai perpolitikan di Indonesia? Yang pertama pengaruh dari ayahanda, ya tercinta Bapak Joko Widodo masih sangat besar. Ya kalian tahu kemarin di Rakernas PSI, ya banyak kali tokoh-tokoh Nasdem loncat ke sana kawan. Tokoh senior banyak. Kukira cuma Nasdem, ada juga tokoh Golkar di Bali. Kok tahu kau Bung? Aku kan di sana. Ya, jadi Bapak Joko Widodo itu biar tahu kalian, walaupun beliau tidak punya partai, walaupun dia tidak punya uang, walaupun dia tidak seberkuasa dulu, tapi kekuatan rakyat itu masih melingkupi beliau. Kekuatan rakyat, cintanya rakyat. Emang yang milih nanti siapa? Partai politik apa rakyat? Rakyat kan? Jadi kenapa power Bapak Joko Widodo itu masih besar? Karena apa? Teladan. Berhasil membangun bangsa ini mulai dari Miangas sampai Pulau Rote, Sabang sampai Merauke. Bagi Indonesia wilayah timur Bapak Joko Widodo itu ibarat ayah kandung. Karena apa? Belum pernah ada presiden yang berani memijakkan kakinya di tanah-tanah konflik di Papua selain Bapak Joko Widodo. Cintanya orang-orang timur, cintanya orang Papua, orang NTT, orang Sulawesi, orang-orang sana itu betul-betul dalam kepada Bapak Joko Widodo.
Ditambah lagi pembangunan walaupun fokus di timur, dia tidak meninggalkan pembangunan di daerah barat dan juga di daerah tengah. Ya, kita bisa melihat bagaimana ya masyarakat sampai saat ini masih berbondong-bondong ke rumah beliau. Dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua, dari Australia, dari Amerika. Dari Timur Tengah datang ke rumah Bapak Joko Widodo. Solo. Bayangkan kalian, Solo. Kota kecil yang bisa dikatakan ya apa namanya tidak sebesar kota Jakarta gitu loh. Tapi di Solo ini ada seorang tokoh yang memiliki magnet besar. Itu kekuatan pertama dari Mas Gibran. Yang kedua, modal Mas Gibran untuk nanti di tahun 2029, ya ini dia. Posisi dia sebagai wakil presiden. Artinya, pengalaman beliau menjadi wakil presiden itu yang membuatnya menjadi modal besar di tahun 2029. Zulkifli Hasan cuma menteri. Imin cuma menteri. AHY cuma menteri. Siapa lagi? Bahlil cuma menteri. Wakil presiden. Wakil presiden, Wak. Nggak bisa diremehin, wakil presiden. Beliau punya pengalaman, kan begitu. Nggak bisa gitu, Opung Parbelak. Kemarin waktu Bapak Joko Widodo jadi presiden, Maruf Amin nggak jadi presiden. Lain. Konteksnya beda. Iya, Menteri Pertahanannya Bapak Prabowo, Menteri Pertahanannya jadi presiden, bukan wakil presiden. Beda. Bisa dipastikan wakil presiden Bapak Prabowo sekarang, ya apa namanya, Menteri Pertahanannya nggak akan jadi presiden. Itu hanya terjadi di zaman Bapak Jokowi. Jadi yang kedua pengalamannya sebagai wakil presiden ya. Yang ketiga, beliau mendapatkan keuntungan dari bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Pemilih-pemilih muda yang saat ini sudah memilih dan juga mau akan memilih, persentasenya besar. Berapa persen? Di total semuanya itu sekitar 60%. 60% pemilih. 60% pemilih produktif loh. Bayangkan kalian. Ini bonus demografi yang tidak dimiliki Zulhas, tidak dimiliki Bahlil, tidak dimiliki Imin. Enggak. Sekalipun AHY. Karena apa? AHY ya itu 10 tahun tautannya usia dengan Mas Gibran. Gitu. Makanya aku katakan, Mas Gibran takut dengan narasi dia ditinggalkan oleh partai? Enggak takut. Apakah beliau akan firm tetap kerja, setia kepada Bapak Prabowo, tetap kerja? Karena apa? Karena beliau punya 3 modal kuat ini. Yang nggak punya Bahlil. Masa iya, Pung? Lalu aku tanya dulu sama kalian, emang Bahlil anaknya Jokowi? Enggak kan? Emang Imin anaknya Jokowi? Enggak. Loh, jadi berarti Pung kalau kayak gitu mengandalkan kekuatan bapaknya? Tidak. Citra bapak. Makanya sebagai orang tua, ketika kita dipandang baik oleh masyarakat, makanya anak-anak kita pun juga mendapatkan persepsi yang baik. Kan begitu. Itu sudah hal yang lumrah. Tapi kalau misalnya anaknya, misalnya bapaknya tukang ngutang, capres kalah ngutang banyak, loncat sana loncat sini, mau pilkada di Jakarta, pilkada Jawa Barat, kan begitu, terlalu maruk nampaknya kan begitu. Jadi capres gagal, pengen jadi kepala daerah di Jakarta nggak dapat, pergi dia ke Jawa Barat. Di Jawa Barat dia bikin partai. Ya kan orang rakus amat jadi orang, kan begitu. Nah anaknya kan dapat citra jelek juga kan. Opung Parbelak, siapa sih yang tadi kau bilang tadi itu? Siapa aja lah. Ya kan begitu kan. Nah tapi kalau misalnya bapaknya bagus, gitu. Setelah itu ya apa namanya, punya pengalaman. Setelah punya pengalaman, dia punya bonus demografi. Itu dia. Itu yang tidak dimiliki. Ingat ya, 3 hal ini tidak dimiliki siapapun, ketua umum ataupun juga menteri yang ada pada saat itu. Oke?
Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Jadi sudah jelas semuanya bahwasanya Mas Gibran tidak akan pernah terganggu. Kalian perhatikan. Kalau ini tanda-tandanya. Kalau misalnya Bapak Prabowo masih memberikan tugas, artinya apa? Hampir bisa dipastikan beliau masih mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi Bapak Prabowo 2029. Tapi kalau misalnya 2 tahun terakhir atau setahun terakhir nganggur, berarti siap-siaplah Mas Gibran cari yang lain. Ya iyalah, kalau bisa jadi capres ngapain jadi cawapres? Kan begitu. Kalau misalnya ditinggalkan, inilah kalian ini selalu kalian itu punya persepsi negatif tentang suatu kalimat. Kalau ditinggalkan nggak mungkin mundur, kalau ditinggalkan nggak mungkin nganggur, kalau ditinggalkan nggak mungkin ke Solo bertarung. Itu dia, tapi tergantung sama Bapak Prabowo Subianto. Karena aku melihat Bapak Joko Widodo saat ini langkah yang diambilnya hanya wait and see. Itu aja. Kalau Bapak Prabowo menaruhkan pilihannya kepada Bapak Gibran, ya lanjut, gas terus. 2045 Indonesia akan semakin jaya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Ya, kita kembali ke acara apa ya? Aku jadi lupa ya. Banyak kali soalnya programku. Penuh. Ya, bercanda ya. Jadi itu dulu dari Opung Parbelang. Salam pro kontra. Kita ketemu lagi di acara pro kontra selanjutnya. Bye bye.